Selamat datang di video pembahasan politik balas budi pasca pilkada. Di video kali ini, kita akan membahas politik balas budi pasca pilkada menjadi buah simalakama dalam agraria politik di Indonesia. Permasalahan pertanian menjadi salah satu isu sentral politik dan ekonomi di Indonesia. Tanah sebagai sumber daya penting tidak hanya mencakup properti fisik tetapi juga hak, kekuasaan, dan identitas. Dalam konteks ini, praktik politik balas budi tampak menjadi fenomena kompleks yang kerap menimbulkan permasalahan dalam sistem pertanian. Dinamika pertanian di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor sejarah, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Mengingat keberagaman suku, budaya, dan sistem pengelolaan lahan, permasalahan pertanian di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konteks politik dan kekuasaan yang ada. Berikut beberapa aspek penting yang mempengaruhi dinamika pertanian di Indonesia. Pertama, sejarah dan reformasi pertanian. Sejarah pertanian di Indonesia diawali dengan penguasaan lahan oleh kerajaan-kerajaan lokal pada masa prakolonial. Ketika Belanda menguasai Indonesia, mereka menerapkan sistem pertanian yang menguntungkan kolonialisme. Hal ini termasuk hukum agraria yang lebih mendukung kepentingan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, berbagai upaya dilakukan untuk mereformasi sistem pertanian, termasuk pengesahan Undang-Undang Dasar Pertanian pada tahun 1960. Undang-undang tersebut bertujuan untuk menyatukan dan mengatur pengelolaan pertanahan secara adil. Namun, penegakan undang-undang ini seringkali terhambat oleh praktik politik balas budi, di mana kekuatan politik berpihak pada kepentingan pihak tertentu, terutama pemilik modal. Kedua, penguasaan tanah oleh korporasi. Dalam beberapa dekade terakhir, penguasaan tanah oleh korporasi besar dalam dan luar negeri meningkat pesat. Sektor seperti perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan kehutanan kerap menjadi sorotan. Praktik politik balas budi memfasilitasi penguasaan atas tanah ini, di mana perusahaan seringkali mencari pengakuan pemerintah sebagai imbalan atas dukungan politik. Penguasaan tanah oleh korporasi seringkali menimbulkan sengketa agraria. Masyarakat lokal yang menggantungkan penghidupannya pada lahan seringkali diabaikan dan bahkan lahannya disita tanpa kompensasi yang layak. Hal ini menimbulkan reaksi balik dari masyarakat yang merasa haknya dilanggar. Ketiga, hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Masyarakat adat dan komunitas lokal mempunyai ikatan yang kuat terhadap tanah, yang tidak hanya menjadi sumber penghidupan mereka, namun juga menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Namun, sistem pertanian yang ada seringkali tidak mengakui hak-hak mereka. Ketika terjadi penguasaan lahan, masyarakat adat seringkali menjadi korban dan kehilangan akses terhadap lahan yang telah mereka kuasai secara turun-menurun. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait perlu mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Dalam beberapa tahun terakhir, ada kemajuan dalam pengakuan hak masyarakat adat, tetapi implementasinya masih terhambat oleh praktik politik balas budi dan kepentingan politik yang mendukung perusahaan-perusahaan besar. Keempat, implikasi perubahan iklim dan ketahanan pangan. Tren pertanian juga dipengaruhi oleh perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan di Indonesia. Pemanasan global, penggundulan hutan, dan degradasi lingkungan menyebabkan penurunan kualitas tanah dan ketidakstabilan produksi pertanian. Komunitas kecil yang bergantung pada pertanian seringkali menjadi pihak yang paling terkena dampaknya. Di sisi lain, politik balas budi dapat memperburuk situasi. Ketahanan pangan bisa terancam ketika kebijakan pertanian memprioritaskan keuntungan perusahaan dan mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal. Kebijakan yang menekankan eksploitasi sumber daya dan memperhatikan aspek keberlanjutan dapat menimbulkan krisis pertanian yang serius. Kelima, sengketa agraria dan penyelesaian konflik. Pertanian di Indonesia seringkali diakibatkan oleh konflik kepentingan antara masyarakat lokal dengan perusahaan atau pemerintah. Konflik-konflik ini bisa bersifat jangka panjang dan seringkali berujung pada ketegangan sosial, protes, dan tindak kekerasan. Dalam konteks ini, politik balas budi dapat memperburuk situasi jika partai yang berkuasa tidak berusaha menyelesaikan perselisihan secara adil. Penyelesaian sengketa agraria memerlukan dialog dan perundingan yang melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, dan dunia usaha. Mediasi yang dilakukan
pihak ketiga seperti organisasi masyarakat sipil dapat menjadi solusi untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Keenam, peran pemerintah dan kebijakan pertanian. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam pengaturan dan penanganan permasalahan pertanian. Kebijakan pertanian harus menjadi sekutu masyarakat dan mengedepankan keadilan sosial. Namun, seringkali tindakan yang diambil tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat, melainkan mengutamakan kepentingan politik dan ekonomi. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, kebijakan pertanian harus dipantau untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu di minggu depan untuk pembahasan selanjutnya.